Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat datang kembali di YouTube saya, Dadung Keluh. Jangan lupa di like, di subscribe, dan ditekan tanda loncengnya, maupun di share kalau video ini bermanfaat, karena subscribe itu gratis, teman-teman, agar channel Dadung Keluh semakin berkembang dan terus berkarya. Oke teman-teman, kita lanjut videonya. Untuk di kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang cara mengatasi sapi yang mengalami nafsu makannya turun, bahkan nggak mau makan sama sekali. Berbagai jenis rumput yang kita berikan, ataupun rumput kering, berupa rumput kering, rumput hijauan, bahkan bisa untuk comboran, kuwi kok ora gelem entek, masih mempunyai sisa, ataupun masih mempunyai prapen, agar prapen ataupun sisa comburan yang kita berikan itu habis, ludes, tak tersisa, kalian harus berinisiatif membuatkan jamu lur ataupun minuman pendongkrak supaya nafsu makannya itu lebih meningkat lagi, lebih stabil lagi. Seperti yang di depan saya ini, teman-teman, sapi saya ini sangat lahap sekali memakan rumput lapangan lur ataupun rumput liar. Untuk rahasianya agar sapi teman-teman ataupun subscriber yang mengalami sapinya itu susah nafsu makannya turun, bisa meniru jamu yang saya berikan ataupun yang saya buat ini. Untuk caranya ataupun cara peracikannya, simak terus, tonton terus agar kalian lebih paham, lebih mengerti soal peracikannya dan pembuatannya, teman-teman. Oke teman-teman, seperti yang saya bilang tadi, di sini saya akan berbagi tentang cara mudah mengatasi sapi yang nafsu makannya turun ataupun nggak mau makan sama sekali. Berbagai jenis rumput kering, basah, maupun comburan yang kita berikan itu kok masih tersisa ataupun isi eneng rapene lur. Rumput kering ataupun rumput hijauan itu kok masih ada prapennya. Biar prapennya itu habis tanpa prapen, di sini saya akan berbagi tentang minumannya ataupun jamunya lur. Seperti yang berada di mangkok kecil ini sangat membantu sekali untuk kalangan peternak desa seperti saya. Bila hari pagi, berbagai jenis rumput yang saya berikan ataupun rumput kering yang saya berikan biar habis, biar ludes. Jadinya di sini saya berinisiatif, teman-teman, membuatkan ramuan ataupun jamu lur, pendongkrak lahap makan. Dan untuk jamu ini namanya adalah jamu sederhana, terbuat dari bahan-bahan alami tanpa ada efek sampingnya, teman-teman. Dan untuk namanya pastinya teman-teman tidak asing lagi dengan jamu ini, teman-teman. Jamu ini terbuat dari bahan-bahan alami seperti yang di depan saya ini, teman-teman. Untuk bahannya agar hasilnya seperti yang di mangkok kecil ini, bahannya yang pertama ataupun utamanya bahannya berada di mangkok agak besar ini, teman-teman. Untuk teman-teman pastinya tidak asing lagi dengan bahan yang ini, teman-teman. Ini sangat populer sekali untuk kalangan desa lur, pedesaan ataupun wong plosok, itu sangat populer sekali. Selain bisa dijadikan untuk jamu, untuk bahan ini juga bisa untuk dijadikan makanan, teman-teman. Makanan yang melezatkan ataupun yang enak, teman-teman. Dan untuk namanya ini adalah ubi lur, ubi jalar ataupun ubi untuk dijadikan makanan kayak itu, teman-teman. Ubi. Di sini saya memanfaatkan ubi, tapi ubi di sini saya menggunakan ubi yang sedikit berbeda dari ubi-ubi yang lain. Kebanyakan ubi itu bervariasi untuk warnanya ataupun jenisnya. Yang saya gunakan ini adalah ubi yang warnanya berupa warna biru keunguan seperti ini, teman-teman. Ini adalah ubi yang saya pakai untuk saya gunakan bahan campuran lur untuk jamunya. Ubi ini kenapa di sini saya memanfaatkan ubi? Karena ubi ini sebagai pewarna alami lur untuk jamu yang saya buat.
Untuk caranya agar mudah kita berikan ke sapi ataupun mudah kita campurkan ke bahan-bahan yang lain, di sini saya ubah, yaitu dengan cara saya parut lur. Saya parut, untuk ubinya ini saya parut menggunakan alat sederhana, halusnya menggunakan blender. Kalau menggunakan blender, teman-teman bisa memotong kecil-kecil untuk ubinya agar memudahkan ataupun biar lebih cepat lembut lur. Kenapa di sini saya menganjurkan untuk menggunakan air matang untuk teman-teman agar terhindar dari penyakit flu dan batuk lur. Itu teman-teman. Dan untuk caranya agar mudah adalah dengan cara kita tuangkan lur. Kita tuangkan untuk air matangnya ini ataupun air rebusnya ini kita tuangkan ke sini. Setelah itu kita saring menggunakan alat sederhana lur. Seperti ini alatnya. Kita tuangkan teman-teman. Kita tuangkan, kemudian setelah kita tuangkan dengan air matang tadi, lalu kita aduk teman-teman. Biar tercampur lur. Biar tercampur kayak ini. Dan hasilnya pun lebih ungu, agak biru-biru gitu teman-teman. Coklat nggak coklat, ungu nggak ungu. Kayak ini warnanya teman-teman. Untuk teman-teman bisa menyaring, disaring kena lur, ora yo kena. Saya tidak membatasi untuk penyaringannya ataupun disaring opora, terserah teman-teman pengennya disaring apa tidak. Tapi di sini saya saring teman-teman. Di sini saya menyiapkan ember lagi ataupun mangkok untuk proses penyaringannya teman-teman. Lalu kita saring menggunakan alat kecil ini teman-teman. Kita saring, kita tuangkan ke saringan teman-teman. Kayak ini teman-teman. Hasilnya ungu, keunguan, nggak terlalu ungu, ora ungu banget lur. Ungu ini pas-pasan lur. Coklat, agak coklat gitu teman-teman ungunya. Ini sudah cukup untuk minumannya ataupun untuk jamunya untuk sapi saya agar makannya lebih lahap. Dari bahan ubi jalar di sini saya juga masih menambahkan bahan selanjutnya teman-teman, ataupun bahan berikutnya. Dan untuk bahan ini sangat membantu sekali untuk menambahkan nafsu makan lur. Selain bisa menambahkan nafsu makan, juga bahan yang kedua ini juga menyehatkan lur, menjaga kesehatan sapi agar tetap fit. Dan tentunya kalau sapi itu sehat, pasti makannya juga lebih lahap lur. Dan untuk bahannya ini teman-teman, untuk teman-teman pastinya tidak asing lagi dengan bahan yang berada di plastik kecil ini, plastik putih ini teman-teman. Menurut saya ini sangat berkhasiat sekali, juga bermanfaat untuk kesehatan ternak sapi, juga bisa untuk menjaga kesehatan sapi biar tetap hangat. Selain tetap hangat juga mangane kuwi luwih mempeng lur kalau dicampur dengan bahan yang ini teman-teman. Dan untuk namanya ini adalah bubuk dari 3 bahan ataupun dari campuran 3 bahan lur. Yang pertama adalah jahe, kemudian kunyit dan temulawak. Kenapa di sini saya menggunakan 3 bahan dari bahan alami ataupun rempah-rempah alami? Karena rempah-rempah alami itu yang berupa jahe, terus temulawak sama kunyit itu sangat berkhasiat sekali untuk kesehatan ternak teman-teman. Contohnya bisa meningkatkan nafsu makan lur untuk temulawak, dan untuk kunyitnya menjaga kesehatan, untuk jahenya juga menjaga kehangatan tubuh sapi agar terhindar dari demam lur. Ini sangat membantu sekali untuk peternak desa ataupun peternak seperti saya ya teman-teman, dengan memanfaatkan bubuk sederhana lur, ataupun bubuk yang terbuat dari bahan-bahan alami, yaitu berupa kunyit, jahe sama temulawak. Rempah-rempah ini sangat bagus sekali teman-teman, karena sangat membantu meningkatkan nafsu makan, terus menjaga kesehatan tubuh agar tetap fit ataupun biar cepat hangat agar tidak terhindar dari penyakit demam lur. Kadang untuk di daerah sini tuh kadang panas, kadang hujan, bahkan panas hujan, agar kesehatan sapi saya itu stabil, biar lebih kehangatan itu terjaga.
Jadi ini saya menggunakan bahan-bahan yang alami lur. Kita masukkan dari jamunya yang tadi, dari 3 tadi, ya bahan tadi kita campur menjadi satu teman-teman, kayak ini. Lalu kita aduk lur. Kita aduk. Nah ini untuk bahan yang terakhir ataupun bahan yang ketiga ini sangat ampuh sekali teman-teman. Selain ampuh juga jitu lur. Ini bisa membantu menambahkan nafsu lur. Dengan bahan yang ketiga ataupun bahan yang terakhir ini teman-teman, ini sangat bermanfaat sekali untuk peternak wong desa, khususnya wong pelosok seperti saya. Ini sangat mendongkrak ataupun mempercepat lur, biar melahapkan berbagai comburan utawa pakan kuwi gen habis lur, gen ojo eneng prapeni. Untuk triknya ini teman-teman, di bahan yang ini yaitu garam dapur lur ataupun penyedap rasa. Di sini saya memanfaatkan garam dapur ini untuk bahan penyedap rasanya dari jamu ataupun minuman untuk pendongkrak sapi saya agar makannya itu lebih lahap lur. Untuk takarannya di sini tidak terlalu banyak-banyak, juga tidak terlalu dikit-dikit. Pas-pasan lur. 1 sendok makan besar kayak ini. Kemudian kita aduk. Warnanya berbeda ataupun berubah menjadi coklat lur. Dan untuk warna ini sangat alami lur, tidak ada efek sampingnya untuk ternak sapi. Jadinya aman lur. Sangat aman sekali untuk ternak sapi lur. Begini caranya teman-teman, ada 3 cara. Yang tadi, yang pertama teman-teman, untuk jamunya ataupun minumannya bisa disimpan ataupun dikasih di botol plastik agar lebih mudah kita berikan ke ternak, dengan cara kita semprotkan pada bagian pakane lur, pada pakane berupa jerami maupun rumput kering, dengan cara kita semprotkan kayak ini yang sudah dilubangi teman-teman. Untuk cara yang pertama. Untuk cara kedua adalah dengan cara kita beri atau kita campur dengan minuman teman-teman. Untuk jamu yang tadi kita campur dengan minuman itu juga bisa. Untuk di sini saya akan campur dengan minuman teman-teman. Biar lebih paham teman-teman, di sini saya menyiapkan mangkok yang lebih besar lagi teman-teman, agar lebih mudah untuk diberikan ke ternak sapi teman-teman, ataupun lebih mudah untuk diberikan ke sapi saya teman-teman. Dan begini caranya teman-teman, biar teman-teman itu nggak harus jamunya saja, ora khusus jamu tok. Di sini bisa dicampur dengan air yang lain ataupun bahan-bahan yang lain. Contohnya seperti yang di depan saya ini teman-teman. Di sini saya menggunakan air bekas cucian beras ataupun leri lur untuk bahan campuran jamunya. Ini juga bisa teman-teman untuk dicampurkan untuk bahan jamunya ataupun minuman pendongkrak lur. Dengan cara gini teman-teman, kita tuangkan kayak ini. Sama, di sini ada 2 ekor sapi, jadinya diparo lur. Setelah itu kita aduk teman-teman, kita aduk kayak gini. Dan hasilnya pun nggak seperti yang kayak tadi. Yang tadi itu coklatnya itu coklat banget, keruh, tapi sekarang sudah menjadi coklat keputihan lur, karena dicampur dengan bahan yang alami yaitu berupa bekas cucian beras ataupun leri. Ini teman-teman, langsung kita berikan saja ke sapinya teman-teman. Ini teman-teman, sangat rakus sekali dengan jamu yang saya berikan ataupun yang saya buat. Selain merakuskan minum, juga nantinya untuk manfaatnya juga bisa melahapkan makanan lur. Untuk ini cara yang paling jitu dan cara yang paling sederhana lur. Untuk sapi teman-teman yang mengalami mangane kuwi ora mempeng lur. Mangane kuwi nafsu makannya turun. Selain nafsu makannya turun, juga minumnya kuwi ora stabil lur, ataupun minumnya itu juga tidak lahap, tidak rakus, biar
minumnya itu lebih rakus lagi, lebih lahap lagi, kita harus berinisiatif membuatkan ramuan lur ataupun jamu untuk meningkatkan nafsu makan, ataupun yang mengalami sapinya itu nafsu makannya turun, bisa meniru jamu yang saya buat ataupun yang saya berikan, teman-teman. Setelah itu kita beri dengan pakanane lur. Hasilnya seperti apa setelah saya beri jamu yang tadi? Ini teman-teman, setelah saya beri dengan jamu yang tadi ataupun ramuan yang tadi, sapi saya makannya lebih lahap lagi, teman-teman. Kayak ini, makannya lebih lahap. Untuk cara pemberiannya, selain diberikan untuk minuman, diberikan untuk comboran juga bisa. Dengan cara kita campur dengan bahan pakan campurannya comborannya lur, berupa ampas tahu ataupun konsentrat ataupun dedak padi lur, juga bisa untuk bahan campurannya dengan campuran yang ini, teman-teman. Ataupun bisa juga menggunakan kayak saya ini, menggunakan 3 trik, yaitu yang pertama diberikan minuman, dicampurkan dengan minuman, yang kedua dicampurkan dengan comboran, ataupun yang ketiga kita semprotkan pada pakanane lur, disemprot nih dengan cara menggunakan alat bantu sederhana. Dan pastinya sapi pun lebih lahap lagi, lebih giat lagi lur, seperti ini teman-teman. Luweh mempengneh lur. Ini sangat membantu sekali untuk kalangan peternak desa ataupun kalangan peternak wong pelosok lur. Kalau sapinya itu mengalami nafsu makannya turun, bahkan ataupun tidak mau makan, itu untuk wong pelosok itu berinisiatif, ataupun wong desa itu berinisiatif membuatkan jamu lur. Jamunya itu seperti ini, dan untuk bahannya pun sangat sederhana. Teman-teman kalau pengen meniru ataupun membuat, hanya membutuhkan ubi jalar yang berwarna biru lur ataupun ungu. Setelah itu ditambah dengan jamu ataupun rempah-rempah alami. Untuk rempah-rempah alami itu saya tidak membatasi, untuk teman-teman bisa menggunakan bahan yang lain selain dari 3 bahan yang tadi, yaitu berupa jahe, kunyit, sama temulawak. Untuk teman-teman bisa menggunakan yang lain juga bisa. Tapi di sini saya memanfaatkan dari 3 yang tadi. Selain dari jahe, kunyit, terus temulawak, sama ubi jalar, juga di sini saya menggunakan bahan penyedap rasa lur. Yaitu untuk penyedap rasanya pun sangat terjangkau, yaitu berupa penyedap rasa berupa garam dapur lur. Dan tentunya sangat mudah sekali untuk pembuatannya, simple lur. Selain simple, hasilnya pun memuaskan untuk ternak sapi yang mengalami nafsu makannya turun. Seperti ini teman-teman. Oke teman-teman, cukup kesempatan kali ini. Bagi yang belum subscribe silahkan subscribe. Bagi yang udah subscribe saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.